So, gue udah mulai karir gue di per-YouTubean ini dari tanggal 16 Desember 2020. Gak kerasa udah 5 tahun. Ini semua adalah suatu bentuk studi kasus yang bukan siapa-siapa. Tidak ada giveaway, tidak ada collab, tidak ada tim, shot yang gitu-gitu aja. Dan ngomongin hal-hal yang berbau edukasi yang seharusnya tidak menarik di iklim Indonesia ini. Apakah beneran orang seperti itu bisa mendapatkan sesuatu di dunia maya ini? Dan setelah 1 juta subscribers dan gue mencoba replikasi apa yang gue ngerti di dunia per-YouTubean ini ke channel-channel lainnya, gue berani memberikan konklusi, yes, semua orang itu punya kesempatan yang sama di dunia maya ini. Tapi di video hari ini gue pengen simulasi kalau misalnya gue bisa balik ke diri gue di tanggal 16 Desember 20 sebelum pencet record itu, gue bakal ngomong apa ke dia untuk dia bisa lebih efektif dan efisien menuju goal yang dia inginkan. So, buat kalian serius di dunia per-YouTubean atau bahkan di dunia sosmed, ini adalah video yang kalian kagak boleh skip. Pertama, secara mental gue bakal ngomong ke dia, please think like a scientist. Cara pikir lu itu harus kayak ilmuwan. Jangan terlalu baperan. Jadi kebanyakan kreator pada umumnya itu selalu banyak overthinkingnya kan. Kayak seakan-akan, aduh kira-kira gue punya suara bagus gak ya? Aduh kira-kira gue punya baju bagus gak ya? Aduh kira-kira gue punya editing bagus gak ya? Kayak terlalu banyak variabel-variabel yang kita overthinkingkan ke diri kita sendiri yang akhirnya bikin kita itu susah gerak. Dimana kalau misalnya lu pakai topik ilmuwan, subjeknya itu orang gak peduli guys. Yang ilmuwan peduli apa sih? Objektif. Ilmuwan bakal mikirnya adalah pertanyaan-pertanyaan apa yang tajam. Dan ilmuwan kagak mungkin tebak-tebakan. Udah pasti ada yang namanya hipotesa. Dari hipotesa tersebut akan terjadi suatu bukti. Nah, bukti tersebut bisa direpetisi gak? Dan akhirnya diiterasi, diulang-ulang terus sampai akhirnya jadi suatu formula. Ngomong bahasa netizennya adalah cocok logi. Itu adalah think like a scientist. Pada umumnya kreator-kreator yang masuk ke dunia maya ini pasti selalu mikirnya itu bukan think like a scientist, tapi think like entertainer. Dimana semua gimmick-gimmick yang harusnya itu kagak usah dipedulikan di awal-awal, mereka peduli semua. Jadi gue bakal ngomong ke diri gue, lu gak usah sok-sokan sok ide deh, lu mau rambut lu kayak gimana pun tuh orang kagak peduli. Lu gak usah sok-sokan lu punya sinematik segala macam, itu orang kagak peduli. Nobody cares. Ini sangat penting banget buat kalian yang kurang lebih profilnya tuh sama kayak gue. Dimana orang nonton Agus Leo Halim bukan karena Agus Leo Halim ya guys. Contoh kalian di sini, coba kalian pikirin. Kalian ngeklik video ini, ketemu di berandanya kalian tetap masih nonton sampai detik ini. Kenapa sih? Karena kalian pengen tahu kan gimana caranya. Objektifnya, bukan subjektifnya. Jadi buat kalian yang sama seperti gue, yang karakternya gak begitu kuat, yang gitu-gitu aja orangnya, yang sangat umum, fokus di objektifnya. Think like a scientist. Nah, begitu pakai topi ilmuwannya kalian tuh harus ngerti yang namanya algoritma. Algoritma itu terkesan kayak sesuatu yang sangat abstrak banget dan terkesan kayak seakan-akan selalu berubah-berubah terus. Tapi pertanyaannya, apakah beneran berubah? Balik lagi, setiap kali gue ketemu orang-orang di event, orang-orang tuh selalu nanya kayak gimana caranya bikin konten yang bagus. Coba deh kita pikir secara kritis dikit. Definisi bagus dan jelek berdasarkan matriks apa ya? Sangat-sangat subjektif kan? Kayak contoh kalian kasih lihat nih video ini. Kalian merasa bagus atau jelek? Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Coba nonton video ini. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Jadi kagak ada bener-bener format yang bisa secara universal ke semua orang bilang bagus dan jelek. Makanya subjektif kan ya. Dan kalian pikir algoritma itu semua dunia maya ini yang dikendalikan oleh coding, suatu perhitungan yang sudah di set sama orang yang nge-codingnya, menurut kalian itu subjektif atau objektif? Gue yakin kita semua di sini cukup dewasa pasti bilang, ya iyalah Gus pasti objektif lah. Kalau misalnya subjektif kan belum tentu yang orang lain akhirnya berasa bagus dan jelek, ataupun vice versa yang jelek jadi bagus. Jadi gue bakal ngomong ke diri gue, lu harus benar-benar ngerti namanya algoritma itu seperti apa. Sebenarnya itu hanya suatu matematika yang memberikan suatu probabilitas kira-kira sekian banyak audiens akan suka nonton video ini. Dan itu masih sifatnya adalah hipotesa, spekulasinya algoritma tersebut. Saat dikirim ke audiens-audiens tersebut dan audiens tersebut tidak suka, pastinya konten-konten tersebut tidak akan di-push. Mungkin kan di sini bertanya, kenapa kagak di-push Gus kalau misalkan ada sekian banyak audiens kagak suka? Kenapa dia nggak lanjut aja ke audiens berikutnya? Kita ngomongin fundamental lagi terhadap semua media sosial di muka bumi ini. Gimana caranya sih mereka dapat duit? Yap, duitnya datang paling besar dari namanya tuh ads. Dia butuh orang-orang yang mau nge-ads, melakukan suatu advertising, pencet boost post atau apapun itu untuk melakukan suatu iklan di platformnya mereka. Semakin banyak orang yang mau ngiklan, jelas ya cuan mereka semakin tinggi. Itu adalah bisnis model mereka. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa orang mau nge-ads di mereka punya platform? Kita mikirin fundamental lagi. Kenapa zaman dahulu ada aja orang-orang tuh yang mau taruh iklan di billboard gede? Karena billboardnya gede di jalanan yang sangat-sangat banyak penduduknya yang lewat. Prime banget deh lokasinya. Makanya orang mau taruh dia punya iklan di billboard tersebut. Sama halnya juga dengan media sosial. Kalau misalkan brand atau siapapun yang mau iklan itu ngeliat bahwa wah gila nih, kalau misalkan gue bayar 1 juta bisa dapat 10 juta orang yang ngeliat gue punya iklan. Menarik nih. Alhasil sebagai platform dia tuh harus bisa memastikan konten-konten yang di-upload
upload di platform tersebut harus konten-konten yang bikin orang itu stay. Karena semakin lama orang itu ada di media sosial tersebut, semakin besar juga peluang cuan si platform tersebut juga. Jadi buat kalian di sini yang mungkin agak asing, yes, kalian itu adalah produknya dari media sosial. You are the product. Sekali lagi, when it's free, you are the product. Kenapa ini relevan sama kreator-kreator pemula? Berarti kalian tuh harus benar secara objektif tahu gimana caranya kontennya kalian itu bisa dikonsumsi oleh audiens pertamanya dari platform yang kalian ingin mainkan. Di konteks ini contohnya YouTube. Kan bayangin kalau misalnya kalian upload gitu kan, terus YouTube udah coba nge-push ke sekian banyak orang. Contoh kita ngomong buat simpelnya 100 orang. Nah dari 100 orang tersebut, dengan sekian banyak matriks kita ngomongin views, average watch time, share, semua itu matriksnya rendah. Apakah YouTube mau nge-push videonya kalian? Nah sih kagak. Tapi begitu dia lihat matriksnya udah cukup mumpunin, jadi codingnya udah jelas tuh. Oke, kalau misalkan gua nge-push ke 100 orang dan 70% dari orang tersebut itu ngeklik videonya, dan abis itu dari orang yang ngeklik video itu menghabiskan video selama 30%, gua baru nge-push video tersebut ke audiens keduanya gua. Itu sebagai contoh. Jadi semakin kalian itu bisa bikin orang ngeklik dan nonton sampai habis, semakin besar juga probabilitas kalian tuh di-push oleh platform. Ini jangan pasti gue ngomongin ke diri gue di zaman 2020. Dimana lu tuh harus spesifik. Audiens lu tuh siapa, lu harus pikirin relevan ke mereka. Karena kesalahan yang gue buat adalah, gue terlalu banyak topik yang main gue kerjain. Karena di otak gue dulu mikirnya adalah, satu, studi kasus, gado-gado bisa jadi apa sih? Kedua, adalah, oh berarti ada funnel A, ada funnel B, ada funnel C, funnel D. Jadi contoh gue ngomongin diri gue sebagai fotografer, gimana cara edit foto. Contoh gue ngomongin buku, gimana caranya lu bisa baca buku itu lebih efektif lagi. Terus gue abis itu ngomongin keuangan, gimana caranya kalian itu bisa ngatur keuangan kalian lebih bagus lagi. Ini kan adalah 3 audiens yang berbeda ya, gue yakin kalian pasti setuju ya. Yang satu adalah industri kreatif, yang satu adalah orang-orang yang pengen berkembang lewat baca buku, yang satu adalah orang-orang yang pengen cuan. Ini adalah 3 cohort yang berbeda. Apakah ada overlapnya? Jelas ada overlapnya. Itu dulu pemikiran gue seperti itu, pasti ada overlappingnya dan gue bakal nusuk ke overlapping tersebut. Itu pro-nya. Kontranya lebih bahaya lagi, karena algoritma bakal benci ini semua. Contoh, mendadak ada konten keuangan gue yang viral, contoh doang. Terus si YouTube udah push gila-gilaan kan, 1 juta views gitu. Terus mendadak di hari esoknya gue upload video yang gak ada hubungan sama keuangan sama sekali. Contoh gimana cara edit foto. Nah audiens-audiens yang sudah kekumpul karena ngomongin cuan, pasti audiens itu kaget dong. Kok gue jadi disuruh belajar edit foto? Gue di sini buat cari cuan, Gus. Alhasil di skip videonya. Alhasil bahkan di close tab. Algoritma YouTube secara objektif bakal bilang, wah ini channel udah bagus. Konten ini kemarin yang dia buat udah 7 juta views, sekarang dia buat konten mendadak rendah viewsnya. Algoritma bergerak secara objektif, berarti akun ini sucks. So itu kenapa menurut gue lo harus fokus banget ke satu audience group, pikirin dia punya profil seperti apa dan turunannya seperti apa. Jangan terlalu jauh seperti gue, mendadak ngomongin edit foto, mendadak ngomongin uang. Menurut gue yang lebih tepat harusnya kalau misalkan emang udah audiensnya itu adalah cari cuan, berikutnya adalah cari cuan dari foto, bukan gimana caranya edit foto. Dan buat kalian yang masih kagak mudeng, kita ngomongin simpelnya aja. Berita-berita viral udah jelas kita ngomongin estetik, harusnya nggak kagak estetik kan ya guys ya. Dan pada umumnya juga bertele-tele, tapi masih bisa viral. Kenapa? Karena begitu itu di post, banyak orang yang komen, abis itu di-share ke grup ibu-ibu, abis itu di grup ibu-ibu di-share lagi ke grup bapak-bapak. Jadi banyak banget rentetan-rentetannya. Alhasil platform itu secara objektif melihat, wah gila, ini konten bagus banget ya, konten 1 menit bisa dikonsumsi sampai 1 menit juga, abis itu di-share ke grup ini, terus dikonsumsi 1 menit lagi, abis itu di-share lagi. Dan konten-konten seperti ini yang akan di-push terus-terusan oleh platform YouTube. Pertanyaan berikutnya adalah matriks apa yang benar harus diperhatikan. Pertama, kalau misalnya YouTube, kita jelasnya peduli namanya CTR, click through rate. Seberapa banyak orang ngeklik videonya kalian. Kedua adalah average watch time. Cara rata-rata, seberapa banyak orang tuh yang konsumsi videonya kalian sampai habis. Terakhir adalah engagement rate. Kita ngomongin komen, kita ngomongin share, apapun itu. Nah, kalau misalnya matriks-matriks ini kalian itu udah bisa lihat ternyata bagus, probabilitas kalian untuk di-push oleh algoritma YouTube sangat besar. Kalau misalnya gue kenal baik dengan dirinya gue di tahun 2020 tersebut, pasti gue bakal nanya hal yang simple. Dimana, terus gimana caranya bikin orang tuh konsumsi sampai habis? Kalau misalkan bener sesimpel itu algoritmanya, yaitu adalah bikin orang nonton sampai habis. Gimana caranya? Caranya adalah bikin orang care, peduli nonton sampai habis. Kayaknya kita nonton bioskop, tuh selalu bikin orang itu nonton 2 jam sampai habis gitu kan. Kita bisa ngobrol secara teknikal yang sering gue bahas di kelas ataupun e-booknya gue. Dari kita ngomongin hook lah, kita ngomongin storytelling, ngomongin visual. Benar, itu semua bisa ngebantu orang itu nonton sampai habis. Tapi menuju ke hal-hal teknikal ini, menurut gue otaknya kalian tuh harus dibenerin dahulu. Saat kalian bikin suatu konten, apakah topik itu relevan ke grup tersebut? Untuk orang bener-bener bisa peduli, lu harus bener bisa milih topiknya relevan ke audience group yang tadi gue ngomongin. Apa nih topik yang bener relevan yang mereka kena banget? Kedua, gimana caranya informasi tersebut terkomunikasikan dengan gaya yang baru? Karena jelasnya gue yakin kalian overthinking. Semua informasi udah ada di dunia maya. Kenapa orang mau nonton video gue dibandingkan video orang lain? Atau bahkan nge-google aja, atau bahkan nge-chat GPT aja. Yang kedua ini harus ada yang namanya tuh pengalaman, social proof. Banyak informasi ada di dunia maya, tapi saat diamplifikasikan dengan pengalaman,
orang tuh lebih percaya. Jadi kalian harus pikirin informasi apa yang kalian tuh bisa ngomongin versinya kalian. Ketiga, saat dia konsumsi videonya kalian, dia tuh harus berasa, wah, dia mengetahui lebih detail lagi. Contoh seperti video hari ini. Mungkin banyak dari kalian berasa, oh iyalah, gue baru ngerti ya ternyata cara algoritma bekerja seperti ini ya. Kalian jadi makin tajam. Gue pengen nonton lebih lanjut lah gitu kan. Keempat adalah bikin video yang dimana caranya kalian itu bisa bikin suatu ide sampai suatu aksi itu semakin kecil. Karena semakin lebar jaraknya dari dia dapat ide tersebut dan dia beraksi, semakin orang tuh berasa males. Alhasil mereka berasa, aduh gak begitu praktikal susah dipraktekinnya. Begitu gapnya itu kalian bisa kecilin, dari ide langsung bisa beraksi, orang tuh makin ke-trigger. Menarik nih, daging banget nih. Yang ngomong simpelnya adalah density of insights. Layaknya kalian yang suka baca buku, saat kalian baca buku dan kalian ketemu suatu paragraf yang menarik, kan bakal diam dulu kan, terus kalian lihat ke atas, terus baca lagi, lihat ke atas lagi. Kalian harus bisa bikin orang itu ngelakuin hal sama di konten-kontennya kalian. Contohnya apa bro? Kalau misalkan analoginya dunia video adalah orang pencet pause. Dia mikir dulu nih, si Agus ngomong ini sebenarnya ada masuk di akalnya gak ya? Kalau ini dikontekskan ke gue, kira-kira harusnya sistemnya seperti apa? Begitu kalian udah bisa melakukan itu, berarti people udah care sama videonya kalian. Peduli mereka. Dan peduli dan sangat peduli, true fansnya kalian itu juga ada suatu jembatan. Kalian kagak cuma bisa praktekin apa yang barusan gue ngomong, tapi kalian harus bisa melakukan yang namanya itu kontras. Nggak bisa kalian itu cater ke semua orang, jadi pilih kiri atau kanan. Ini kesusahan kreator pada umumnya nih. Dia pengen gue bisa dikonsumsi oleh semua orang. Yes, bisa-bisa aja gue rasa kalau misalkan lu bener karakternya luar biasa ya. Tapi pada umumnya 99,99999% itu nggak bisa. Bener cuma orang yang bertalenta, orang yang mempunyai keterampilan luar biasa yang bisa bikin suatu hal terus semua orang tuh bisa kena. Makanya kalian harus bisa pilih kiri atau kanan. Harus ekstrim. Jangan di tengah-tengah. Begitu kalian pilih di tengah, menurut gue itu susah. Contohnya apa bro? Agus Halim. Gue gak ada yang bener-bener kontras banget. Alhasil growth-nya gue juga akhirnya gak begitu signifikan dibandingkan kreator-kreator yang kontras. Karena begitu suatu kreator itu udah siap untuk ngerata kanan, kayak udah bener all in ke satu take. Contoh orang yang pakai AI pasti mati. Pasti lebih mudah mendapatkan audiens-audiens yang super peduli, yang true fansnya, dibandingin orang yang di tengah-tengah seperti Agus Halim. Berikutnya adalah gue pengen kasih tahu kuantitas lebih berbanyak lagi. Buat kalian di sini baru kenal gue, eksperimennya dulu ada 100 video dalam 200 hari. Masih ada 1 hari jeda ya kan. Menurut gue hajar lagi. Setiap hari 1 tuh lebih bagus lagi untuk long form. Karena balik lagi ke mindset pertama kan, think like a scientist. Semakin cepat gue mencapai 100 videonya gue, semakin gue bisa ngerti kira-kira apa aja sih yang orang-orang butuhin. Karena kan dari 100 video tersebut akhirnya kelihatan kan, oke, ternyata konten yang viral ngomongin ini. Nah, pas gue coba masukin itu jadi suatu data, gue langsung kepikir, oke, benang merahnya apa ya? Nah, jadi untuk gue melakukan suatu iterasi, untuk gue melakukan suatu cocok logi terhadap video apa sih yang orang pengen konsumsi dari Agus Halim, semakin efektif, semakin efisien. Karena poin besarnya adalah bikin video lu lebih bagus 1% aja dibandingkan video sebelumnya. Semakin cepat gue menuju 100 video, berarti incrementalnya itu udah 100% guys. Tapi gue tahu ini semua susah, tapi goal kita harus sama nih. Kita mau mencari kejelasan video apa sih yang orang pengen konsumsi dari yang kita bawakan. Itu kejelasan, clarity. Kita menuju clarity. Menuju clarity itu memang susah. Dan sabar itu menyakitkan. Gue paham. Tapi semakin cepat, semakin kita itu bisa bertindak secara objektif. Dan kesan berikutnya adalah gue itu monetisasinya itu menurut gue agak lama. Pertama, AdSense itu bisa gue dapatkan kurang lebih itu 6 bulanan setelah gue berkarir di bulan Mei. Kalau nggak salah itu pertama kali gue dapat AdSense. Jadi kurang lebih itu 5-6 bulan baru akhirnya dapat AdSense. Dan menuju ke 6 bulan itu gue coba jualan gue punya Lightroom presets. Gue jualan gue punya book notes lewat website yang namanya lnk.id. Apakah itu cukup signifikan? Cukup signifikan menurut gue kalau misalnya ngomongin 10 juta per bulan di zaman itu ya guys ya. Masih oke banget. Tapi di saat itu gue belum berani melakukan yang namanya ebook lah, kelas lah, karena gue berpikir social proof gue kan belum ada. Akhirnya gue berani buka kelas di dunia kreatif ini itu di tahun 2022. Berarti kurang lebih udah 2 tahun berjalan baru gue akhirnya berani buka kelas. Dan gue rasa harus ya dari awal buka kelas pun gak ada salahnya. Kenapa gitu? Kita coba simulasi ya. Pas gue udah ada social proof bahwa gue melakukan ini semua, yes, orang bisa ngeliat gue punya social proof. Tapi akhirnya ada beberapa orang juga berasa kayak seakan-akan, wah gak fair nih, udah punya social proofnya. Susah dong. Jadi orang tuh udah gak bisa relate sama gue. Tapi kalau misalkan gue itu dari awal tuh udah bikin kelas, di mana kelas itu berkala, dia itu ngeliat gue punya perkembangan, orang-orang makin bisa relate dong, dan sama-sama bisa berkembang. Dan jelasnya akhirnya bisa menghasilkan suatu uang yang akhirnya bisa gue tumpahkan lagi ke production level gue lebih tinggi lagi. Gue bisa bikin tim lah segala macem. Tapi karena gue waktu itu masih
one man show, ya akhirnya gue baru menonjolkan diri gue di tahun 2022. Jadi menurut gue buat kalian di sini dunia kreatif ini jangan pernah malu untuk jualan walaupun subscribers kalian tuh rendah. Karena semakin kalian rendah, semakin banyak juga orang tuh bisa relate sama kalian. Jadi kagak ada lagi kata-kata yang bilang bahwa nggak fair lah lu udah kayak gini. Susah tuh. Karena kita sama gitu loh. Followers 1000, gue juga 1000. Tapi bedanya adalah kalian itu benar mempraktekkan apapun yang kalian omongin. Makanya kalian berani untuk buka kelas. Kalian share pengalamannya kalian. Dan ini ngelebar juga terhadap pricingnya. Nggak usah sok-sokan 500.000, 2 juta, 5 juta. Nggak usah, karena kalian baru mulai juga. Ya kalian ngomong apa adanya, kalian cuma mau bikin komunitas bareng-bareng kita berkarya. Buat aja murah-murah, 20.000, 50.000. Kalian bakal surprise guys, seberapa banyak orang yang peduli sama kalian walaupun kalian tuh masih kecil dan pengen support karyanya kalian. Gue banyak banget gue liat creator pakai LNK.id, Linkit, cuma pakai fiturnya PSUWIS aja bisa dapat puluhan juta guys setiap bulannya. PSUWIS lu, orang tuh nol aja udah dapat produknya, tapi dia tuh rela untuk bayar ke kreatornya untuk support karyanya. Dan itu pun yang gue pernah lakukan di book notes-nya gue. Book notes gue itu gratis guys. Tapi orang mau support gue. Sampai akhirnya gue bilang bisa sampai double digit per bulannya. Di dunia kreatif ini gue berani komentar buat kalian yang one man show juga, pasti sangat lonely, pasti sangat kesepian. Gue itu dulu bisa ketemu suatu ekosistem yang bisa support gue lebih maju lagi, lebih efektif lagi, lebih efisien lagi. Kadang kalau misalkan kalian one man show dan abis itu nggak think like a scientist, pasti gampang banget burnout. Kan butuh energi dari sekelilingnya kalian, peersnya kalian, kolega-koleganya kalian yang sepantaran nih, sama-sama mau menuju 1 juta subscribers. Kalau misalnya ada orang-orang lain yang energinya sama, kan jadi lebih enak ya. Dan itu kenapa salah satunya gue akhirnya bikin yang namanya ruang kreatif gitu loh. Karena gue pernah rasain seberapa lonely-nya itu, gue pengen bikin suatu komunitas yang emang tujuannya itu sama, mendapatkan suatu pencapaian di dunia maya ini. Sama-sama nih, ada after class-nya, ada materinya selalu dia update berdasarkan perkembangan zaman, trik-triknya, tren-trennya ada apa aja semua. Dan akhirnya juga mendirikan beberapa profil-profil yang luar biasa juga di dunia maya ini. Kita ngomongin ada Bilal Faranov yang akhirnya bisa bikin suara berkelas. Jadi ekosistem ini terkesan kayak cringe lah, ngapain sih kita ngumpul-ngumpul gak jelas gitu. Buat kalian cringe gitu awal-awal, tapi sambil kalian berjalan, semakin kalian itu udah mulai banyak kuantitas ya, tapi hasilnya gak begitu kelihatan. Percaya sama gue guys, lu butuh motivasi lewat energi komunitas ini. Dan berikutnya adalah gue minta ke diri gue, lu harus bikin sistem lebih rigid lagi. Jadi dulu gue ada sistem dimana gue 30 menit untuk produksi, 2 jam untuk edit. Karena kan gue gak punya tim kan ya. Abis itu 2 hari sekali upload video. Menurut gue buat kalian gak overthinking, ini boleh banget kalian tiru. Tapi buat kalian yang pengen lebih efektif lagi, harus dikategorikan lagi. Ini video tuh sebenarnya untuk kategori apa? Yang gue pernah bilang ke kalian, apakah ini TOF? Apakah ini MOV, apakah ini BOF, top of the funnel, dimana kalian tahu ini konten gue lagi pengen nyari trending topik aja. Contoh lah ada topik-topik terhadap garment gitu kan ya udah gue coba ngomongin terhadap topik garment, lihat orang-orang yang mungkin kagak tahu Agus Dewa Halim tapi pengen tahu garment itu lagi ada apa, akhirnya bisa tahu Agus Dewa Halim. Apakah itu MOV, dimana kita itu coba edukasi lebih detail lagi terhadap gimana caranya kalian itu bisa bikin konten dari nol, atau itu BOF, dimana gue kasih tahu tutorial breakdown gimana caranya pakai AI. Jadi itu tergantung kalian tuh mau angle-nya mau kemana. Kenapa ini sistem sangat bagus, jadinya gue kagak baperan lagi nih, karena setiap ini kan ada matriksnya ya, dimana kalau misalkan yang TOF ini jelasnya KPI-nya adalah views, kalau misalkan MOV ini KPI-nya adalah engagement, kalau misalkan BOF ini KPI-nya adalah sales. Jadi semua tuh lebih terstruktur, lebih rigid. Dan saat kalian bisa bikin SOP-nya, langsung build the team. Karena tujuannya memang menjadikan kreator ini profesi ya, mendapatkan uang. Kalau misalkan kalian di sini cuma memenangkan, kalian punya ego doang, oh gue udah 1 juta subscribers segala macam ya monggo. Tapi kalau misalkan kalian di sini yang profesi sama seperti gue, dimana memang udah jelas nih, ini ada studi kasus untuk bisa mendapatkan sesuatu di dunia maya, bikin SOP. Jadi kalian tahu di bagian mana yang kalian lemah, itu kalian harus bisa outsource, bikin timnya. Contoh editing, bikin timnya. Contoh ideas, cari AI yang bisa membantu kalian. Jadi begitu SOP udah makin jelas, menurut gue semakin gampang banget kalian itu bisa sukses di industri kreatif ini. Bonus buat kalian nonton video sampai sini. Pertama, pasti kalian tuh benar-benar orang yang berambisi yang luar biasa banget, karena kalian pengen catat semuanya. Gue udah yakin banget kalian yang tipe yang nonton sampai sini pasti nyatet. Bonusnya adalah, gue bakal ngomong ke diri gue bahwa nobody is going to save you. That's the bad news. The good news is, nobody is going to stop you. Jadi gue pengen cerita dikit, layaknya semua orang pas lihat viewsnya rendah, pastinya jiper lah ya. Pasti ya berasa, ngapain lah kerja kayak gini, kayak orang tolol, kayak ngomong depan kamera kayak gini, gak ada siapa-siapa, yang nonton cuma 7, 3, 20, 17. Mendingan lakuin hal lain lah yang lebih produktif, dibandingkan cuma bikin video capek-capek 2,5 jam tiap 2 hari sekali, tapi cuma dapatnya 17 views. Ngapain gitu kan. Saat lagi down seperti itu, gue harus bisa mengakuisisi bahwa nggak ada orang yang bakal nyelamatin gue. Gue adalah satu-satunya orang yang bisa nyelamatin gue sendiri. Alhasil bikin otak gue berpikir, gimana caranya gue bisa nge-hijack algoritma. TOF ini bagusnya seperti apa lagi,
hooknya dibagusin seperti apa lagi, storytelling dibagusin apa lagi. Dan menurut gue bakal sangat sehat banget kalau misalnya lu bisa akuisisi mental seperti itu juga, karena semua tuh ada di diri lu jadinya. Lu tahu apa yang lu bisa kontrol, apa yang lu kagak bisa kontrol. Dan saat lu tahu apa yang lu bisa kontrol, nggak ada guys, nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa ngehentiin lu. So itu adalah ujangan-ujangan yang bakal gue ngomong ke diri gue di 16 Desember 2020 untuk dia itu bisa lebih efektif dan efisien dan lebih mudah lagi dapat 1 juta subscribers ya segala macam. Dan sudah gue pernah replikat ke beberapa akun lain juga di YouTube, di Instagram ataupun di TikTok. Buat kalian tertarik pengen lebih detail lagi, kayak gue pengennya lebih tactical level lagi, kalian bisa cek aja link deskripsinya gue terhadap semua materi-materi yang gue bawakan. Kalian bisa cek juga namanya Ruang Kreatif. Itu benar-benar sangat tajam banget, 1 bulan secara intensif kita belajar dunia kreatif. Buat kalian yang serius, cek link deskripsi. Itu aja guys, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.